centang ya? Iya Bu. Oke. Jadi Bu, saya Zulaika Sari dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung dalam rangka untuk menyelesaikan tugas kuliah, jadi izin untuk mewawancarai tentang penyakit TBC. Berikut ada kuesionernya dan juga saya izin untuk wawancara sebentar. Boleh izin perkenalkan diri Ibu Bu, sebagai apa tenaga medis? Iya, saya Mariana, tenaga medis PJ program 7 perawat. Terus Ibu nanti bisa salah satu kuesioner aja ya Bu. Hanya izin bertanya terkait beberapa hal Ibu. ya. Kalau untuk di kemitraannya itu, apakah biasa antar tenaga medis itu sering mengikut sertakan pasien dalam menetapkan tujuan untuk perawatan dalam perawatan mereka? Apakah ada terlibatkan oleh sama pasiennya atau tidak ya? Menetapkan, ya udah pastikan tupoksinya. Maksudnya ini menetapkan tujuan, maksud mengikut sertakan pasien dalam menetapkan tujuannya. Lah tujuannya kan pengobatan, ya pastilah. Ya pasti itu mendengarkan keinginan dari saat menentukan proses perawatan yang dipilih oleh tim. Enggaklah dipilih oleh tim. Di kata-katanya bukan gitu nih. Udah ketentuan pengobatan, mana pula ditentukan oleh tim pengobatannya. Sudah jelas pengobatan dia. Dia tak ada yang bisa kita pilih, kita tentukan, tak ada. Ini jelas, hanya paket ya. Pengobatannya paket kategori 1 untuk dewasa. Habis itu paket anak-anak. Itu aja. Jadi kata-kata yang proses perawatan dipilih oleh tim itu tidak ada. Itu dah ketentuan pakem ya. Standar WHO, standar Kemenkes, standar Dinkes, memang sedikit itu pengobatannya tidak yang lain. Jadi tidak ada kata-kata yang dipilih oleh tim gitu ya. Hah? Tidak pernah begitu. Tidak ada, karena pengobatannya kan hanya itu. Tidak ada pilihan. Ngerti tak? Kalau disebut dipilih, yang dipilih berarti ini kan pengobatan kan ada pilihan. Kita mau pengobatan apa-apa, ada jenisnya kan pilihan. Berarti ada pilihan. Kalau pengobatan tidak ada pilihannya, tidak ada perawatan yang dipilih. Paham kan? Berarti ini tidak ada nih. Kalau yang kata-kata ini tidak ada, tidak bisa. Ya dipilih oleh tim. Karena bukan pilihan, karena memang tidak pakem ya. Bertemu dan secara teratur ya, selalu, karena harus ya. Itu ada kayak jadwal-jadwalnya gitu kalau yang misalnya ke pasiennya. Maksudnya Berkunjung ke pasiennya, apakah ada kalau ada yang baru pastinya. Kalau ada pasien yang baru ya. Keuangan enggak, mengkoordinasikan layanan kesehatan dan sosial, keuangan, pekerjaan perumahan, enggak ada. Setelah kita ngurus pekerjaan, keuangannya enggak. Tak ada ya, ini hanya pengobatan ya. Ini enggak ada, kita sini hanya fokus pengobatan ya. Pengobatan menggunakan komunikasi yang konsisten dalam advokasi untuk mendiskusikan soal pasien. Selalu sih, kalau tim ya, iya. berarti itu nanti ada kayak pertemuan gitu Pak Bu, antara beberapa Enggak, via telepon aja. Pertemuan gimana? kayak pertemuan diskusi antara tatap muka gitu Bu. Oh, kalau ada yang perlu kita diskusikan langsung aja. Oh, berarti Iya. langsung hari itu Iya, langsung lah diselesaikan. Nggak mungkin masalahnya kita biarkan, ini kan pasien. Pengobatan harus segera, harus cepat. Pasien TB menular, nggak bisa dibeni-beni, ya. Jadi tetap saat itu ada masalah nanti kita kompromikan, diskusikan, kita selesaikan. Nggak mungkin kita tidak, ya. Tetap harus langsung kita cari solusi. Mungkin di beni-beni itu nanti terlibat dalam penetapan tujuan untuk sosial pasien. Ya selalu tujuannya tetap ya pengobatan, tetap kita omongkan ke pasien, ke keluarga itu juga.
mendorong keluarga untuk keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang ada dalam pengembangan tindak perawatan. Ya, ini harus mendorong ya, bekerja dengan baik. Diskusikan, tapi itu di awal ya. Selanjutnya paling kalau memang mereka datang perlu mereka diskusikan, ada masalah diskusikan, kalau tidak sih ya paling di awal aja kita jelaskan semua. Untuk serta kapasitas dalam menetapkan tujuan perawatan. Ini dengan betul sama di perawatan ini maksudnya apa nih? Mendengarkan keinginan pasien saat melanjutkan proses perawatan yang dipilih oleh tim. Takutnya ada beberapa Perawatan seperti apa maksudnya nih? Takutnya ada beberapa pasien boleh tahu namanya siapa, sekarang jabatan apa, dan perawatan kalau yang kedua mendengarkan keinginan pasien saat berhubungan bertemu dan melakukan perawatan pasien mengkoordinasi pelayanan kesehatan dan sosial. Orang yang itu dia tidak orangnya apa? Seperti saya senjata Dalam dokter tadi pasien satu sama lain dan pasien mereka bekerja dengan pasien. Untuk yang bagian kedua itu mereka kayak kerja ya? Jadi kita bekerja sebagai sebuah tim bagaimana ada saya yang pertama mengikuti pilihan pasien dalam menetapkan tujuan untuk perawatan dengan pasien saat menentukan proses perawatan bertemu dan mendiskusikan perawatan kalau misalnya saya sih gimana? Istrinya ibu. Kalau bagian ketiga, kalau kamu sebelah serius. izin masuk teman-teman. Jadi untuk memperjelas aja. Nah, mungkin di sini beberapa belum ada yang pernah praktikkan atau masih belum melaksanakan profesi. Jadi belum pernah turun langsung ke Vaskes. Di sini kami mau mendiskusikan aja menurut teman-teman itu peran profesi teman-teman sekalian masing-masing itu seperti dokter, perawat, atau apoteker itu apakah harus saling berkesinambungan atau berkomunikasi gitu, atau pada beberapa part itu harus ya apoteker aja, dokter aja, perawat aja, nggak ada yang kayak komunikasi gitu. Nah, di sini kami tuh ngebahasnya tentang penyakit TBC, yang mana itu kan penyakit kronis. Mungkin teman-teman boleh sampaikan pendapatnya seperti kalau di profesi dokter yang harus dikomunikasikan ke pasien itu tentang penyakit ini apa aja. Kemudian
untuk disampaikan ke perawat atau ke apotekernya itu apa aja. Begitu juga untuk yang perawat dan apoteker yang mau disampaikan ke dokter dan juga ke pasiennya itu apa aja mengenai penyakit ini. Terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas mungkin boleh langsung ditanyakan ya teman-teman. Izin Kak, Iya Sinta, silakan. oke mungkin boleh izin jawab lah ya. Kalau untuk satu pertanyaan aja boleh nggak? Jawab satu pertanyaan dulu. Boleh. Oke, oke izin saya Sinta. Mungkin saya izin menyampaikan pendapat lah ya kan karena saya juga belum pernah turun, tapi juga cukup sering ke puskesmas. Nah ini kan terkait dengan pertanyaan gimana sih kolaborasi dari 3 profesi kita ya, perawat, farmasi maupun dokter. Nah kalau untuk sepemandangan saya terkait dengan kolaborasi itu biasanya memang terjadi di suatu puskesmas, namun tidak terlalu yang signifikan atau yang gimana benar karena kan memang tupoksi dari masing-masing, misalnya dokter, perawat, dan apoteker itu kan punya fokusnya masing-masing. Nah, sepengalaman saya turun ke puskesmas itu, biasanya kalau apoteker itu beda ruangan, lalu untuk perawatnya itu juga beda lokasi dan dokternya itu di dalam ruangan. Nah, mungkin kalau untuk perawat dan dokter itu mungkin sering lah kolaborasi. Namun kalau untuk apoteker tuh pengalaman saya di Puskesmas Komio Sudarso itu tuh jarang gitu bertemu langsung sama profesi lainnya kayak dokter dan perawat. Ya, mungkin itu dari pengalaman saya Kak. Sekian, makasih. Oke, makasih ya Sinta atas pendapatnya. Tapi memang secara realitanya memang untuk apoteker sendiri itu lumayan jarang ya terlihat oleh pasien karena memang biasanya kerjanya di balik layar istilahnya. Makasih ya Sinta atas pendapatnya. Di sini saya mau bertanya tentang Sinta kan di sini dari kedokteran ya. Nah, kira-kira dokter tuh saat menentukan pengobatan untuk pasien, terutama untuk penyakit kronis lah kayak TB ini, itu tuh perlu kayak semacam diskusi gitu ndak ke apoteker, karena kan yang paham obat, yang kayak ngerti efek samping segala macam, dan yang ngasih informasi obat ke pasiennya itu kan si apoteker. Itu kira-kira perlu ndak ya? Atau misal dokter ngeresepkan untuk pasiennya, nanti pas apoteker mau ngasih PIO atau konseling tuh kan bakal di cross check lagi tuh obatnya sesuai atau enggak. Misal ada yang enggak sesuai, ini kalau secara teori ya, kalau misal obatnya enggak sesuai, apotekernya nelpon ke dokternya kayak konfirmasi lagi ke dokternya tentang obatnya. Atau misalnya lebih baik tuh ada diskusi dulu gitu, jadi bisa meminimalisir kesalahan pemberian obat juga. Gimana menurut teman-teman dari kedokteran? Ya, izin menjawab. Makasih atas pertanyaannya. Mungkin ini dari pendapat saya juga. Kalau menurut saya ya, idealnya untuk terkait dengan penanganan suatu pasien itu antara dokter dan apoteker idealnya itu ada diskusi gitu. Baik itu secara tidak langsung maupun langsung. Karena apa? Karena kan apalagi ya untuk penyakit kronis atau penyakit yang memang butuh perhatian khusus gitu terkait dengan obatnya, takutnya ada efek samping atau apa. Karena kan takutnya nih ketika dokter itu kan mendiagnosis, tentu kan ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan untuk dihindari beberapa obat gitu. Misalnya kayak ada suatu penyakit yang dia tuh nggak boleh bertemu dengan obat ini atau obat itu. Nah, idealnya harusnya itu dokter dan apoteker itu diskusi, minimal kalau nggak secara langsung ataupun mungkin pakai form atau apa gitu terkait dengan kondisi pasien itu. Kalau dari saya sih gitu sih Kak. Jadi baiknya itu
dilakukan dulu diskusi, terus membahas terkait dengan pasien ini ya, walaupun memang keadaannya di lapangan sekarang ya kayak keterbatasan SDM lah ya untuk tenaga kesehatan, namun kalau menurut saya tuh idealnya ada diskusi dulu gitu sih. Oh, oke, paham. Tapi itu kan untuk sesama tenaga kesehatan ya. Nah, kalau teman-teman dari perawat dan juga kedokteran nih, menurut kalian tuh kalau kita nentukan pengobatan untuk pasien tuh itu perlu diskusi juga enggak, atau ke pasiennya atau ke keluarga pasiennya? Kalau dari farmasi, dari apoteker maaf, itu lebih ke eh, pas konseling atau PIO gitu sih, jadi menyesuaikan sama kemampuan pasiennya gitu dalam mengkonsumsi suatu obat seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain boleh berpendapat ya. Izin Mbak, boleh berpendapat ya Mbak? Boleh Bang, silakan. Boleh. Izin ya Mbak ya, kalau dari saya tentang pertanyaan Mbak tadi, sebenarnya untuk diskusi antar tenaga kesehatan dengan pasien itu ada. Nah, saya dapatkan kasus ini di Rumah Sakit Sudarso. Kalau di Sudarso memang pendiskusian tindakan medis, kemudian untuk tindakan medis ya, tapi kalau untuk pemberian obat sejauh ini saya belum ada melihat hal ini terjadi. Tapi kalau untuk tindakan medis, semua pasien Sudarso selalu diedukasi dulu sebelum dilakukan tindakannya, apakah pasien bersedia atau tidak. Nah, jika memang pasien tidak bersedia, jika memang pasien tidak bersedia, nanti akan ada formulir khusus, yaitu formulir APS atas permintaan sendiri. Jadi jika pasien tidak bersedia untuk dilakukan tindakan A atau B, itu pasien berhak untuk menolaknya. Tapi kalau untuk obat sejauh ini pendiskusiannya itu balik lagi kepada dokter yang bertugas saat itu, dilihat dari kondisi sosioekonomi dan juga BPJS dari pasien, karena tidak semua obat terkait dengan BPJS. Tapi tetap ada pendiskusian itu, tapi jarang untuk diskusi pemilihan obat. Oke, baik, terima kasih ya Bang atas pendapatnya. Oke, terima kasih ya Bang Siva atas pendapatnya tadi. Mungkin memang dari sebuah pengobatan sendiri itu kan ada beberapa faktor. Tentunya salah satunya pastinya ada ekonomi ya guys. Jadi ya mau tidak mau harus ada pemilihan obat yang memang terpaksa dipilih obat tersebut gitu, karena kondisi seperti misalnya BPJS. Nah, mungkin untuk yang lain mungkin ada yang mau berpendapat lagi, Kak Septia? Oke, terima kasih Dela. Jadi mungkin teman-teman, saya Septia, jadi saya izin untuk memberikan pandangan dari saya. Jadi dari pengalaman saya di beberapa puskesmas itu, di puskesmas itu punya beberapa program, kayak dari program PTM, program TB, salah satu yang teman-teman farmasi angkat di kelompok gitu. Nah, jadi kalau untuk satu program itu biasanya udah terdiri dari beberapa kolaborasi tenaga kesehatan gitu, dan juga tenaga medis. Salah satunya dari program TB, biasanya itu udah ada dokter, perawat, dan juga apotekernya sendiri. Nah, biasanya kalau dari sepengalaman saya, kalau di puskesmas itu ketika pasien datang,
itu kan biasanya keluhannya biasanya batuk nih, batuk terus kemudian nanti dari setelah di apa ya istilahnya kayak di anamnesa sama perawatnya nanti diarahkan untuk berobat ke dokternya dulu. Nanti dari dokter baru mengarahkan ke poli khusus yaitu poli TB. Nanti di poli TB akan diedukasi kembali mengenai TB-nya sendiri, lalu kemudian nanti dari teman apotekernya yang akan menjelaskan mengenai pengobatan. Karena pengobatan TB sendiri kan itu nggak bentar ya, itu kan jangka waktunya agak panjang. Jadi pastinya harus dijelasin prosedurnya kayak efek samping obatnya mungkin seperti itu. Nah terus kemudian dari perawatnya sendiri juga yang memegang atau sebagai penanggung jawab dari programnya itu biasanya akan mengontrol dari kepatuhan minum obatnya di setiap bulannya. Jadi biasanya ada program kunjungan dalam 1 bulan itu pada di RW tertentu atau di RT tertentu dari si PJ program tersebut seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu aja. Oke, makasih Kak Septi. Kak, boleh sekalian nanya ya. Jadi untuk program TB sendiri, itu kan kalau saya tidak salah, kalau misalnya ada suatu orang yang kena TB di lingkungan tersebut, maka orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, terutama orang terdekat, itu kan juga dilakukan pengecekan dan atau mungkin dilakukan gimana pencegahannya dan lain-lain. Nah, itu yang turun ke lapangan langsung, apakah menurut pengalaman kakak, apakah ada dari tiga tenaga kesehatan tersebut atau memang hanya teman-teman perawat aja? Oke, jadi kalau misalnya terkait kayak turun ke lapangan gitu ya, jadi biasanya kalau misalnya satu rumah ini ternyata ada 1 orang yang positif TB, itu biasanya yang diperiksa 1 rumah, terus 3 rumah sebelah kanan dan juga 3 rumah sebelah kiri gitu kan. Nah terus kemudian dicek juga rumahnya. Untuk yang turun biasanya apakah ketiga-tiganya atau hanya perawat atau dokter atau apotekernya gitu. Nah itu menyesuaikan dari kondisi tenaga yang tersedia di puskesmas, karena lagi-lagi di puskesmas itu bisa dibilang tenaganya terbatas dan sedangkan programnya itu cukup banyak. Jadi biasanya menyesuaikan kembali, misalnya di hari itu ternyata cuma dokter sama perawatnya nih yang bisa, ya jadi yang turun di hari itu dokter sama perawatnya. Terus kalau ternyata yang bisa cuma perawat sama apotekernya, berarti yang turun perawat sama apoteker. Jadi itu menyesuaikan tenaga kesehatan yang tersedia lagi di puskesmasnya. Oke, makasih banyak ya Kak Septi. Izin bertanya ke Kak Septi. Tadi kan ada tentang program TB itu ya di puskesmas, dan itu ada timnya gitu kan. Timnya itu terdiri dari apoteker, dokter, dan juga perawat. Nah dari Kak Septi sendiri yang sebagai anak profesi nurse, itu pernah dilibatkan enggak Kak ke dalam program itu? Dan kalaupun dilibatkan di situ, Kakak ngelihatnya peran dari 3 profesi ini tuh apakah ada porsinya masing-masing atau ada salah satu atau salah 2 yang lebih dominan gitu Kak? Oke, kalau menurut pendapat saya, kalau dari anak profesi sendiri apakah dilibatkan atau tidak, biasanya kalau misalnya penempatan anak profesi nurse itu biasanya di depan, di bagian poli. Jadi ketika pasien datang udah kita yang anamnesa. Terus kalau misalnya ternyata tergantung lagi sih ya, tergantung dari beberapa puskesmas, ada kebijakan puskesmas yang ketika datang dia di screening dulu, di screening apakah ada batuk lebih dari 2 minggu atau tidak gitu. Biasanya kalau dari depan ternyata dia udah ada batuk lebih dari 2 minggu, biasanya dilarang untuk masuk ke poli, tapi langsung diarahkan ke poli TB. Tapi ada juga beberapa puskesmas yang pasien datangnya ke poli umum dulu, nanti baru diarahkan ke poli TB.
Nah, jadi kalau misalnya keterlibatan kita nih sebagai mahasiswa sendiri itu biasanya pas ada di poli atau saat diminta untuk edukasi gitu mengenai penyakitnya sendiri. Lalu kemudian maaf tadi apa ya pertanyaan kedua, lupa. Kalau di PJ kayak gitu tuh kakak ngelihatnya ada yang lebih dominan nggak kak antar 3 profesi ini atau ada porsinya masing-masing kayak gitu? Oke, kalau menurut saya sih udah ada porsinya masing-masing. Cuma pastinya kalau secara dilihat kita ngelihat dari luar itu pasti terlihat ada dominan tuh udah pasti. Karena biasanya kalau misalnya untuk PJ program sendiri itu dari perawat biasanya. Cuma kalau kita lihat dari luar dominan enggaknya itu biasanya kita ngelihat ya pasti yang dominan dokter sama perawat seperti yang teman-teman tadi bilang sebelumnya karena lebih langsung ke pasien gitu kan. Cuma pasti ada porsinya masing-masing karena ketika pasien datang di setiap bulannya untuk ngambil obat lanjutan itu juga pasien ketemu sama apotekernya dan biasanya apotekernya juga nanya ada ngerasa efek sampingnya nggak, terus dijelasin lagi. Pastinya itu sih udah menurut saya sih udah sesuai porsinya masing-masing. Oke, baik kak, terima kasih atas pendapatnya. Langsung bertanya ya kepada Bang Siva. Masih ada nggak Bang Siva? Ada. Ya, nanya ya Bang. Kan Abang ini kan udah koas ya. Nah, apakah sebelumnya Abang ini pernah koas di puskesmas gitu? Nah, menurut Abang pendapatan Abang di puskesmas itu gimana? Kan tadi Abang udah ngasih contoh di rumah sakit Sudarso ya. Nah, saya izin bertanya yang di puskesmas gitu. Kalau Abang udah pernah koas di puskesmas, ya itu aja sih Bang. Oke. Masih dulu pertanyaannya. Jadi kalau untuk puskesmas, jadi kalau aku masih belum dapat untuk prestasi di puskesmas. Jadi sebenarnya kalau mau tanya mungkin ke Sinta karena Sinta itu kayaknya pegang ini ya, apa sih kalau diikut aku lupa, Dabin ya kalau nggak salah ya, yang di puskesmas Kompios Sudarso. Mungkin coba ke Sinta. Kalau aku jujur untuk ke puskesmas tuh paling cuma 1-2 hari, jadi nggak bisa observasi secara maksimal untuk di puskesmasnya. Berarti awalnya kalau di puskesmas itu cuma observasi doang ya, belum pernah koas gitu. Kemarin sempet sih kebetulan untuk puskesmas yang aku ambil itu kan kepala 3 ya. Nah di situ tuh memang kebetulan topik yang kami angkat sebagai observer tuh program kipinya. Nah kalau misalnya ditanya tadi pertanyaannya apa ya? Ya pernah atau enggak ya? Ya Bang. Udah lanjut terus. Maaf Bang, apa sih udah selesai kopi kok terusnya? Maaf. Aku tadi konfirmasi ulang. Oke. Tadi yang ditanya cuman pernah atau enggaknya aja ya, bukan tentang program kerja yang aku kerjakan di puskesmas kan. Sekarang sih Bang, kayak program abang koas di puskesmas itu gimana gitu, kayak program di puskesmas gitu. Kan biasa kalau setiap kan ada masih tentang di bagian
dia yang puskesmas, yang bagian di keperawatan. Nah, Ulay nanya kalau abang di bidang eh, kedokteran di bidang puskesmas itu kayak gimana? Pasti beda kan kayak eh, perawatan sama kedokteran. Pasti paham nggak bang? Oke, jadi untuk pertanyaannya, jadi bukan pandangan sih, program kerja yang kedokteran lakukan di puskesmas itu ya. Nah, kalau di kedokteran, mungkin ini pengalaman aku aja di puskesmas PAL 3, ini nggak bisa digeneralisir, beda puskesmas, beda masalahnya. Waktu itu di puskesmas PAL 3 itu punya satu masalah yang utama, yaitu minimnya screening pasien-pasien TB di daerah sekitar puskesmas PAL 3. Nah, untuk itu kami coba buat satu program di mana program itu untuk dari pasien-pasien yang diduga TB daerah sekitar puskesmas PAL 3. Nah, untuk programnya tadi cuman programnya memang kurang efektif sih kalau menurutku, karena dia berbasis gadget. Jadi nanti untuk programnya itu intinya jika ada seseorang melihat orang lain dengan gejala batuk persisten lebih dari 2 minggu, terus sering beringat malam, itu dia nanti dilaporkan ke link atau WA yang tercantum kayak hotline gitu. Jadi kalau untuk kemarin itu kolaborasi dengan duta dari puskesmasnya. Nah, mungkin karena masih dalam tahapan preklinik ya, jadi kami belum dilibatkan dengan kolaborasi dari keperawatan, polteker dan juga PTK. Ini itu sih. Gue nanya pertanyaan yang lain lagi ya bang ya, atau buat Bang Sipa, Kak Septi sama yang lainnya. Kak Sinta itu kan Bang sama kakaknya kan pernah turun ke Koas ya sekarang lagi sama Koas. Nah kan pasti setiap rumah sakit itu, setiap tempat itu kan ada faktornya kan yang dapat mempengaruhi kalau pas kolaborasi gitu, entah itu kayak apa namanya, orang-orangnya atau kayak gini, intinya tuh kayak setiap turun ke lapangan tuh pasti ada kayak faktor yang nggak bisa bikin kolaborasi itu tuh kayak lancar gitu loh. Paham nggak? Boleh diceritain? Maaf sebenarnya udah izin memperjelas ya abang kakak atas pertanyaan yang mulia tanyakan. Nah maksudnya itu kayak ada nggak faktor yang menghambat pada saat kita ngelakuin kolaborasi gitu antar puskesmas ataupun ke lapangan gitu, kayak faktor yang menghambat pas kita ngelakuin kolaborasi itu. Boleh dari Kak Septia.
kan Kak Septa ini setiap hari ya turun ke lapangan. Uya izin masuk ya. Oke, jadi dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh teman-teman kedokteran tadi dan juga teman-teman keperawatan, baik baik kakak abang tadi tuh. Nah, aku tuh ada nangkep satu hal. Jadi sebenarnya faktor hambatan paling besar kalau di puskesmas lah ya, itu SDM tentunya. Kayak ada suatu ketika kayak kekurangan orang. Lalu ada juga, kalau misalnya selain puskesmas saya, itu gimana ya? Faktor kepercayaan itu juga jadi masalah juga sih sebenarnya. Sama apa lagi ya kira-kira? Nah sama kayak di beberapa tempat mungkin, tidak semua sih. Nah itu tuh ada kayak gap tinggi antar tenaga kesehatan yang berbeda profesi gitu. Jadi yang pertama tadi dari SDM yang kemungkinan kekurangan orang, yang kedua tadi tentang kepercayaan, dan yang ketiga tentang gap yang tinggi terkait komunikasi antar tenaga kesehatannya. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana lah? Aku izin masuk boleh? Boleh Bang. Bang. Oke, aku izin masuk. Jadi kalau menurut aku sebenarnya untuk IPE ini suatu program kerja misalnya TB tadi, yaitu udah masalah utamanya tuh mohon maaf, masalah utamanya itu sudah diselesaikan di awal. Karena ketika di awal itu, ketika program kerja dibuat, pasti sudah ada pembagian tugas masing-masing dari tenaga kesehatan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ditanya, mungkin yang terlihat di lapangan itu antar mohon maaf ya. Mungkin jika dilihat di lapangan itu antar tenaga kesehatan terlihat seperti seolah-olah tidak bekerja sama. Padahal awalnya itu ketika penentuan program kerja di puskesmas, perumusan itu sudah dibentuk tim sudah dibentuk tim untuk suatu program kerja. Jadi misalnya tadi yang disampaikan oleh Kak Septia, bagian screening awal itu dari bagian keperawatan. Kemudian jika memang dia
eh, mengalami keluhan yang sudah disampaikan tentang TBC, dilarikan ke Polidot. Nah, nanti di Polidot misal dikonfirmasi ulang oleh dokternya. Nah, dari dokter meresepkan obat. Nah, ternyata setelah obat diresepkan dan obatnya habis, pasien kan akan datang untuk kontrol ulang dan utamanya biasa untuk ambil obat. Nah, disitulah nanti peran apoteker biasanya seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya terlihat seolah-olah tidak bekerja sama, padahal mereka sudah bekerja sama di belakang layar. Pasti nanti masing-masing titik-titik ini akan melaporkan capaian dari tugas yang sudah didapatnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang untuk kendala IPE ini sebenarnya bukan kendalanya tuh dilihat dari ininya sih, mungkin dari ketidak expose kan, tidak terlihatnya kerjasama antar masing-masing masing-masing tenaga kesehatan, karena dari awal sudah dirumuskan di pos A siapa, di pos B siapa, di pos C siapa. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan nggak ini ya muter-muter ya. Aman Bang. Jadi mungkin pandangan secara generalnya sebenarnya yang masalahnya ini Bang ya. Kalau general tadi sih udah dijawab yang SDM gitu. Sebenarnya Iya. program kerja puskesmas banyak banget kan. Iya. Jadi SDM-nya aja yang mungkin yang kurang. Satu orang bisa memegang beberapa program kerja, sementara program kerja tadi menuntut banyak hal untuk dicapai dalam program kerja tersebut. Oke, makasih banyak ya Bang Sita atas pendapatnya. Jadi teman-teman tadi udah beberapa orang menyatakan pendapat, lalu yang dapat kita simpulkan dari hasil diskusi ini, sebenarnya untuk IPE khususnya di TBC ini sebenarnya tidak ada masalah secara besar atau secara yang terlihat, maksudnya tidak ada masalah yang perlu benar-benar diatasi, karena memang masalahnya itu bukan masalah sih, lebih ke cara kita melihat di mana antar profesi itu kelihatannya tidak berkolaborasi, tapi sebenarnya di belakang layar mereka saling kolaborasi untuk mendukung pelayan tersebut. Nah, jadi dari hasil diskusi kita ada beberapa kesimpulan. Nah, itu bakal disampaikan oleh Kak Selvi. Silakan Kak Selvi. Baik, oke teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya dalam diskusi ini. Mungkin sebelum kita akhiri meet, boleh kita dokumentasi dulu ya. Untuk yang bisa on cam, silakan on cam ya bagi yang bisa. Boleh dari Kak Septiani ya. Kak Septiani. Dari semua Dela on cam. Kak Septia on cam, Bapak Septia. Bisa ngetik lagu gitu kan? Kak Risa, Kak Sandra, sama Kak Cendi itu sudah bisa ya? Nggak apa sih.
Oke. Sebentar, orang pengen salah. Oke. Ya kasih Wak. Tidak. Enggak, dapat nggak sih Wak? Hitunglah betul-betul Ulia. Oke. Ya, oke. Sumpah Ulia. Apa? Oke, udah. Oke, thank you ya buat abang-abang, kakak yang ada yang udah menyempatkan waktu